Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia pasalnya yang ketiga, dan ini merupakan pertemuan yang ke-21 di dalam kita membahas kitab Nehemia. Juga kita akan memanjatkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan, khususnya berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang sudah melanda dunia di mana kita berada lebih daripada 1 tahun ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Saya kira ini merupakan satu himbauan atau moto yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Dan tentu saja membuang sampah pada tempatnya sudah seharusnya. Ini merupakan satu kewajiban bagi setiap kita, karena ini akan membawa dampak yang baik. Karena sampah ketika dibuang sembarangan akan membawa dampak yang sangat buruk. Bukan saja bagi kesehatan, tetapi juga bisa membawa dampak yang buruk bagi hal-hal yang lainnya. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa di tahun 2025, sampah yang tidak bisa dikelola atau tidak bisa diselesaikan bisa mencapai 3,5 sampai 6 juta ton per hari. Dan bahkan di tahun 2100 bisa mencapai 11 juta ton per hari. Bayangkan, jika kita tidak segera menangani dampak sampah ini, maka dunia di mana kita berada akan dipenuhi oleh sampah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, tidak aneh jika negara-negara maju dengan teknologi yang semakin diperbaharui berlomba untuk bisa menangani sampah sampai titik nol, atau sampai tidak ada lagi sampah yang tidak bisa dikelola di negaranya. Dan salah satu negara yang revolusioner di dalam menangani sampah adalah Swedia, yang saat ini melalui teknologi yang dimilikinya, justru Swedia sekarang sedang kekurangan sampah. Dia harus mengimpor sampah supaya teknologi yang dimiliki oleh Swedia tidak sia-sia. Namun Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, sampah bukan saja menjadi masalah dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata kita, namun sampah juga bisa menjadi masalah utama di dalam kehidupan kerohanian kita. Sampah-sampah di dalam hidup kita, jika tidak segera dibuang, dikeluarkan di dalam kehidupan kita, diselesaikan, sampah bisa membuat lumpuh kehidupan kerohanian kita. Kita harus bisa mengelola sampah atau melenyapkan sampah keluar dari kehidupan kita, seperti yang sudah dilakukan oleh negara Swedia di dalam dia menangani sampah yang berserakan di negaranya. Inilah yang akan kita bahas malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang akan kita belajar makna rohani apa yang bisa kita terapkan malam hari ini berkaitan dengan pintu gerbang sampah. Teks yang akan kita ambil malam hari ini adalah kitab Nehemia, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13b dan ayat yang ke-14. Saya membacakan mulai dari ayat yang ke-13 secara keseluruhan dan ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu Saudara menyimak bersama-sama. Ayat yang ke-13. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Maka mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Kita sudah membahas ini minggu yang lalu, dan hari ini kita membahas 13b, pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Ayat yang ke-14, pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia dan Rekab,
penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berbahagialah setiap kita yang memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang membaca, yang merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur jika malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur karena Engkau juga hadir. Bukan saja mengundang kami, tetapi Engkau hadir dimanapun kami berada malam hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah malam hari ini ya Tuhan, firman Tuhan yang akan Kau sampaikan boleh menembus hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran firman Tuhan ini memenuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Engkau yang membuka mata rohani, telinga rohani kami ya Tuhan. Engkau yang melembutkan hati kami. Supaya ketika firman Tuhan ini ditabur, boleh tumbuh subur dan berbuah-buah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Menjadi terang di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau melayakkan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hanya kasih, karunia, dan kemurahan hati-Mu yang bisa membawa kami memasuki hadirat-Mu yang maha mulia dan maha kudus. Terima kasih Tuhan. Kami memanjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa hari ini kita memasuki pintu gerbang sampah. Kita akan melanjutkan atau belajar makna-makna rohani dari pintu-pintu gerbang yang diperbaiki oleh Nehemia, yang dibangun kembali oleh Nehemia dan penduduk Yerusalem. Hari ini kita memasuki atau kita akan belajar apa makna rohani dari pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah yang dalam bahasa Ibrani dikatakan Sya'ar Hasipot memiliki arti juga sebagai pintu gerbang kotoran, di mana saat itu pintu gerbang ini menjadi pintu di mana kotoran-kotoran dikumpulkan, sampah-sampah yang tidak perlu dikumpulkan di tempat ini untuk dibuang. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat referensi yang dituliskan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, pintu gerbang sampah juga dikenal sebagai pintu pecahan tembikar atau juga bisa diartikan atau dikenal sebagai pintu gerbang di mana anak-anak dikorbankan, dibakar di daerah pintu gerbang ini. Ya, kalau kita melihat membaca ayatnya di dalam kitab Yeremia pasal yang 19 ayat yang keempat dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara keseluruhan. Saya hanya membaca ayat yang keempat dan kelima saja. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Pintu gerbang sampah ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara kemurkaan Allah kepada bangsa Yehuda. Yang ketika itu mereka menyembah Baal asing. Mereka menyembah Baal-Baal, mereka menyembah Allah-Allah asing. Bahkan di pintu gerbang sampah inilah mereka mengorbankan anak-anak mereka bagi Allah-Allah asing. Pintu gerbang sampah merupakan atau melambangkan satu kemurkaan Allah. Pintu gerbang sampah adalah tempat di mana hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang
tidak berkenan di hadapan Allah terjadi. Oleh sebab itu berbicara tentang pintu gerbang sampah. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara bukan saja berbicara tentang hal-hal yang bersifat jasmani yang bisa kelihatan, yang mana memang sampah-sampah dikumpulkan untuk dibuang, untuk dibakar. Tetapi pintu gerbang sampah juga saat itu mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika itu Allah marah dan murka. Karena bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda saat itu, melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Mereka menyembah Baal-Baal asing, mereka menyembah Allah-Allah asing, bahkan mereka mempersembahkan korban-korban anak, bayi-bayi dikorbankan, dibakar untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah-Allah asing. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa makna rohani daripada pintu gerbang sampah bukan saja berlaku bagi bangsa Israel ketika itu, tetapi juga akan memiliki makna rohani yang sangat dalam bagi setiap kita yang sedang merenungkan bagian firman Tuhan ini. Inilah makna rohani yang akan kita pelajari di dalam perikop ini atau kedua ayat ini. Bahwa pintu gerbang sampah berbicara tentang sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita yang sudah seharusnya kita keluarkan, kita buang, dan tidak boleh tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Paulus sendiri, Bapak Ibu Saudara, menegaskan bahwa ada banyak hal yang dulu dia anggap sebagai aset atau kelebihan-kelebihan yang dia banggakan. Namun dia membuangnya demi mendapatkan Kristus Yesus. Paulus sadar jika dia tetap mempertahankan apa yang menjadi sampah di dalam kehidupannya, yaitu apa yang dia banggakan, dia tidak akan pernah mendapatkan Yesus di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, dia harus menukar. Bapak Ibu Saudara, ya, kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, ya, mari kita membaca bersama-sama. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sadar bahwa jika dia tetap meninggikan diri sebagai orang yang layak dihormati dan dipuja, maka dia tidak akan pernah bisa memperoleh Kristus. Apa yang Paulus banggakan? Apa yang Paulus pikirkan bahwa itu akan menghalangi perjumpaannya dengan Kristus? Dia membanggakan keberadaan dirinya. Ya, dia disunat pada hari yang ke-8. Dia sangat bangga sebagai orang Israel keturunan Abraham, orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia sangat bangga, dia sebagai orang Ibrani asli. Dia sangat bangga sebagai seorang ahli hukum Taurat, seorang ahli Farisi, sebagai salah satu pemimpin agama, seorang yang dihormati, seorang yang bangga dengan apa yang dia lakukan. Dia bukan saja tahu tentang hukum Taurat, bukan saja mengerti, memahami hukum Taurat, tetapi dia juga mengatakan dia tanpa cacat melakukan hukum Taurat. Paulus sadar bahwa dia harus rela meninggalkan itu semua yang dulu menjadi kebanggaannya demi mendapatkan Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, tentu bukan berarti salah kalau menjadi orang Yahudi yang disunat pada hari yang ke-8, menjadi orang Yahudi keturunan Abraham dari salah satu suku Israel, menjadi orang Yahudi yang asli, Ibrani asli, memiliki pengetahuan hukum Taurat, menjadi ahli hukum Taurat, menjadi orang Farisi, sama sekali tidak salah. Bukan itu masalahnya. Tetapi kalau itu semua menimbulkan kesombongan, membanggakan diri sehingga tidak bisa mengenal Kristus, maka semua itu akan menjadi sampah. Artinya Bapak Ibu Saudara, tentu ini juga berlaku bagi setiap kita.
Jika ada hal yang kita tahu, semua itu menghalangi kita akan pengenalan Kristus, atau menghalangi perjumpaan kita dengan Kristus, maka hal-hal yang membanggakan kita, yang membuat kita tinggi hati, membuat kita ingin dihormati, semuanya adalah sampah. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang kita miliki, kita banggakan, kita senangi, kita sayangi, dan kita tahu itu semua menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, menjauhkan kita daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan bagi setiap kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua itu, ya, jika itu menghalangi, itu sebenarnya adalah sampah yang harus kita buang. Dengan lebih jelasnya mungkin itu adalah berbicara tentang jabatan, pendidikan, kekuasaan, hobi-hobi, harta, bahkan hal-hal lain yang kelihatan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi kalau itu semua menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan, sudah seharusnya kita menganggap semua itu sampah yang harus dikeluarkan demi mendapatkan Yesus Kristus, demi membuat hubungan kita dengan Kristus semakin dekat. Saya mengatakan seperti ini mungkin karena ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah memiliki pengalaman ketika kita menjumpai seseorang, ketika kita memberitakan kabar baik, dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, karena dia masih takut kehilangan pekerjaan, jabatan, harta, bisnis, atau hobi-hobi, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Sehingga dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Sampah-sampah lainnya, Bapak Ibu Saudara, khususnya kita yang sudah menjadi orang Kristen, yang seharusnya kita buang di dalam kehidupan kita, karena ini menghalangi pertumbuhan rohani kita, menghalangi hubungan kita yang semakin akrab dengan Tuhan. Kita perlu membuangnya, kita perlu mengeluarkannya di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Yesus memberitahu kepada setiap kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sampah-sampah yang harus dikeluarkan di dalam kehidupan kita. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, ini adalah sampah, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat yang ke-22, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini adalah sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita, yang harus kita keluarkan, yang harus kita buang. Karena kalau kita masih tetap memiliki pikiran jahat, kita memegang erat hal-hal yang berkaitan dengan segala pikiran jahat yang tadi Yesus katakan. Sekali lagi itu berbicara tentang percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, kekerasan hati, tegar tengkuk. Itu adalah semua sampah yang harus kita keluarkan. Karena kalau tidak kita keluarkan, kita akan menjadi orang Kristen yang lumpuh, yang tidak bisa bertumbuh. Kita menjauh dari rencana Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita semakin tidak bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Oleh sebab itu kita perlu mengeluarkan semua itu, agar kita bisa kembali menjadi orang-orang Kristen yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengeluarkan itu semua? Jadi sekali lagi, kita wajib dan perlu mengeluarkan semua pikiran jahat seperti yang Yesus tadi sampaikan.
Tetapi bagaimana caranya? Ya, bagaimana kita bisa mengeluarkan itu semua? Ketika kita mengeluarkan semua pikiran jahat itu, kita diingatkan ini adalah proses pengudusan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh dengan pertolongan Allah Roh Kudus, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, bahwa Tuhan akan menolong kita, kita mengeluarkan segala pikiran jahat yang tadi Yesus katakan, maka sedikit demi sedikit kita akan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit kita akan semakin memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, kita akan menyatakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Segala pikiran-pikiran jahat tadi semakin terkikis dan yang keluar adalah hal-hal yang baik. Karakter-karakter Kristus, sehingga kita bisa menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran jahat seperti yang Yesus tadi katakan? Inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Ya. Mari kita membaca Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika hati, pikiran, dan akal budi kita diisi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka sampah-sampah itu akan keluar dengan sendirinya dari dalam hati dan pikiran kita. Saya diingatkan, Bapak Ibu Saudara, dengan quote yang dikatakan oleh Isaac Newton, ya, yang pernah ditanya ketika itu, bagaimana ia menemukan hukum gravitasi. Kita semua tahu bahwa Isaac Newton adalah seorang yang mengemukakan teori gravitasi. Ketika dia ditanya bagaimana ia bisa menemukan hukum gravitasi, ia menjawab dengan memikirkannya terus-menerus. Artinya ketika dia terus-menerus memikirkan hukum gravitasi, dia terus memikirkan, dia terus merenungkan, maka hal-hal yang tidak perlu di dalam dirinya itu akan keluar secara otomatis. Yang ada adalah hati dan pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan hukum gravitasi. Inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada setiap kita. Ketika kita mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Paulus, yaitu semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, maka hal-hal yang menjadi sampah di dalam kehidupan kita akan keluar dengan sendirinya. Hati dan pikiran kita ketika dipenuhi dengan hal-hal yang baik, yang seperti Paulus katakan, maka dengan sendirinya hal-hal yang tidak baik, yang menjadi sampah, yang menghalangi pengenalan kita akan Kristus, hubungan yang akrab dengan Kristus akan keluar dengan sendirinya. Bagaimana kita bisa mengisi dengan hal-hal yang baik, yang seperti Paulus katakan? Tidak ada cara lain dengan melalui hati yang haus dan lapar bagi setiap kita untuk terus-menerus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita membaca, merenungkan, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan sendirinya hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dan dengan otomatis maka sampah-sampah itu akan keluar secara otomatis. Paulus mengatakan kebenaran ini dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan diberikan, firman Tuhan dianugerahkan bagi setiap kita orang percaya, supaya sampah-sampah yang tidak diperlukan, yang menyakiti hati Tuhan, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, dikeluarkan, dibakar, dihancurkan. Firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengar, ketika kita lakukan, memiliki kuasa yang besar, yang dahsyat, untuk bisa menghancurkan, melenyapkan sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menutup renungan ini dengan satu kisah nyata yang terjadi di Australia. Ya, saya membaca artikel ini di mana menceritakan ada seorang perampok di Australia yang mendatangi supermarket. Dia berencana merampok supermarket ini dengan cara yang agak unik Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menggunakan topeng. Dia datang seperti orang yang baik-baik saja. Dia berdiri di depan kasir. Dia mengeluarkan uang $20. Dia berkata kepada kasir, "Tolong, saya perlu uang kecil. Tolong tukar uang yang $20 ini dengan pecahan $5 dengan pecahan yang lebih kecil." Dan kasir ini menyanggupi Bapak Ibu Saudara. Dia mengambil uang yang $20 ini. Dan baru saja kasir ini membuka laci, langsung si perampok ini mengeluarkan pistol dan dia menodongkannya kepada kasir dan dia mengatakan, "Serahkan semua uang yang ada di laci kamu." Akhirnya kasir ini ketakutan, dia langsung mengeluarkan semua uang yang ada di kasir itu, memberikannya kepada perampok ini, dan perampok ini langsung lari. Dan yang unik dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, tahukah berapa uang yang dibawa oleh perampok ini? Dia membawa uang hanya $15 saja, sedangkan dia meninggalkan uang $20. Tentu kita tersenyum atau tertawa mendengar kisah nyata ini. Ya, perampok ini tentu sangat bodoh sekali. Dia mengeluarkan uang $20 untuk mendapatkan $15. Dan lebih daripada itu, apa yang dia kerjakan ini resikonya besar sekali. Kalau saja dia tertangkap dengan membawa uang $15, dia bisa dihukum mungkin beberapa tahun di penjara. Ini satu tindakan yang sangat bodoh. Ya, namun Bapak Ibu Saudara, itulah yang sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kurang lebih kita sama dengan perampok yang bodoh ini. Karena kita seringkali bertindak bodoh dengan mempertahankan yang tidak perlu dan beresiko besar, yang sama sekali tidak membawa keuntungan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mempertahankannya, kita mau memegang erat sampah-sampah ini tanpa mau membuangnya, padahal itu semua tidak membawa kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Semua kebodohan kita, sampah-sampah yang kita pegang erat, tidak membawa kita menjalankan kehendak dan rencana Tuhan. Yaitu semakin dewasa di hadapan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan dan semakin meninggikan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca pintu gerbang sampah, biarlah ini mengingatkan setiap kita, memotivasi setiap kita, bahwa jika kita ada atau masih memiliki atau tetap memegang erat sampah-sampah di dalam kehidupan kita, ini saatnya kita rilis keluar. Kita buang jauh-jauh. Karena kita tahu semua itu menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Semua itu menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Bukankah Tuhan ingin kita semakin dewasa, bertumbuh, semakin memuliakan dan meninggikan Tuhan? Mari, biarlah pintu gerbang sampah mengingatkan setiap kita untuk setiap hari. Bahkan ketika kita sadar bahwa kita diperhadapkan dengan ujian pencobaan yang menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Yang kita tahu adalah itu sampah-sampah yang harus kita buang. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan untuk kita buang keluar. Dan kita isi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dengan karakter-karakter Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara.
Mari kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, datang kepadamu malam hari ini, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Bersyukur karena Engkau mau memakai kami untuk boleh melakukan apa yang berkenan kepadamu dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus memakai hamba-hambamu dan semua jemaatmu untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan mengabarkan Injil-Mu. Kami berdoa supaya terjadi pelipat gandaan di dalam memuridkan orang-orang untuk boleh menjadi murid Kristus Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu agar sungguh-sungguh dapat melayani-Mu, pertama-tama di dalam keluarga mereka, lalu sampai kepada keluar dan sampai ke ujung bumi. Biarlah Tuhan dimuliakan, dan biarlah gereja House for All Nation benar-benar menjadi rumah bagi segala bangsa, di mana kami semua sama-sama menyembah dan mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan Yesus, mau berdoa untuk pelayanan Pastor Roy dan Ibu Grace Tuhan, pelayanan online bagi gereja Korea di Toronto, dan juga pelayanan online untuk menyiapkan misionaris di China. Kiranya Tuhan sendiri Tuhan yang berkati mereka Tuhan, Kau yang tuntun setiap langkah mereka, dan Kau juga Tuhan yang kasih mereka wisdom Tuhan. Berdoa Tuhan agar setiap yang mereka lakukan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau tahu Tuhan segala struggle yang mereka hadapi, kiranya Kau selalu beri jawaban, dan Kau yang buka jalan bagi mereka Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk keluarga ini, Pastor Roy dan Bu Grace Tuhan, dan anaknya Tuhan, Kau jaga dan lindungi keluarga ini Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan Kau yang sendiri Tuhan yang berikan damai sejahtera dan sukacita selalu dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan, mau menyerahkan Pastor Roy, Ibu Grace dan keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami agungkan. Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pertolongan dan kekuatan daripada-Mu untuk sesama kami yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan hidup. Bapa, dengarkanlah jeritan dan tangis dari anak-anak-Mu yang sedang mengalami pencobaan hidup. Jeritan tangis dari anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, perpecahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Sebagian dari kami takut dan panik akan masa depan yang tidak pasti. Sebagian dari kami takut dan kesepian akan isolasi dan sakit penyakit. Tuhan, dengarkanlah jeritan permintaan tolong kami. Ingatkanlah kami akan kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah terlambat menolong kami setiap kali kami jatuh. Ampunilah kerapuhan dan kelemahan iman kami dalam menghadapi pencobaan hidup ini. Tolong berikanlah damai sejahtera-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap bisa bertahan dan mengambil sikap yang selalu bersyukur atas segala kejadian yang menimpa kami. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersandar dan berserah kepada-Mu. Ajarilah kami untuk bisa melihat bahwa Allah kami jauh lebih besar melebihi persoalan-persoalan kami. Ingatkanlah kami bahwa setiap pencobaan terjadi dengan sepengetahuan dan seizin-Mu. Dan pencobaan itu tidak pernah melebihi dari kekuatan kami. Ingatkanlah kami bahwa pencobaan ini terjadi demi kebaikan diri kami sendiri, agar kami bisa hidup lebih dekat dengan-Mu dan mengalami mukjizat kuasa kasih
penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk memakai diri dan hidup kami sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup, agar dapat menarik lebih banyak jiwa-jiwa mendekat kepadamu, demi kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang abadi, bijaksana, adil, dan penuh kasih, terjadilah kepada kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Puji syukur, kemuliaan, keagungan hanyalah untuk-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, pada malam hari ini sekali lagi kami berkumpul bersama untuk berdoa padamu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk para frontline worker ya Tuhan, para dokter, suster, para medik, dan orang-orang yang bekerja di hospital atau di healthcare dan juga di senior home ya Tuhan. Mau thank you ya Tuhan buat keberadaan mereka yang telah mengorbankan waktu dan kesehatan mereka untuk mengobati orang-orang sakit, terutama di kondisi seperti sekarang ini. Kami tak lupa juga mau berdoa agar mereka diberikan perlindungan, terutama dari COVID new variant ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus mereka, dan kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan semangat agar mereka tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga mereka dan berikan kesehatan pada setiap member di family mereka ya Tuhan. Tak lupa juga mau berdoa buat orang-orang yang sudah dinyatakan positif terkena COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan juga mau berdoa buat orang-orang di dunia ini agar Engkau memberikan imun tubuh yang kuat, agar kita semua kebal terhadap virus COVID ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk vaksin yang sudah mulai berjalan ya Tuhan. Kiranya plan untuk vaksin ini semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan semua orang dapat mendapatkan vaksin ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan juga mau berdoa agar tidak ada efek samping dari vaksin ini ya Tuhan. Mau berdoa agar semuanya berjalan dengan baik. Kami mau juga berdoa buat orang-orang yang mungkin sudah capek, lelah, dan merasa burnout ya Tuhan, yang kemudian mereka kayak mengabaikan protokol-protokol yang sudah diberikan dari pemerintah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesabaran dan juga kesadaran agar mereka mau mengikuti protokol-protokol yang ada dan mengetahui bahwa semua ini untuk kepentingan bersama. Dan kiranya Engkau juga memberikan penghiburan dan kedamaian bagi orang-orang yang stres atau depresi di situasi ini ya Tuhan, agar mereka sadar bahwa mereka itu nggak sendirian Tuhan. Mau berdoa juga kiranya Engkau memberikan hati yang terus mengandalkan-Mu dan haus akan Engkau, dan hanya menaruh semua harapan mereka padamu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you again, and in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Bapa, kami berdoa buat gereja-gereja Indonesia yang ada di Kanada. Kami berdoa meminta tuntunan dan pimpinan-Mu atas gereja-gereja-Mu ini Tuhan, sehingga terus gereja-Mu berjalan di dalam kehendak-Mu, terus gereja-Mu bekerja di dalam kuasa-Mu Tuhan yang nyata Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semangat yang menyala-nyala dan berkobar-kobar Tuhan terus Tuhan ada di dalam gereja-Mu, tidak pernah padam ya Tuhan, karena api Roh Kudus-Mu membakar hati setiap mereka Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka, dalam ibadah online maupun ibadah Zoom Tuhan, kami berdoa kuasa-Mu nyata bekerja melalui setiap firman, pujian, penyembahan Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami mau Tuhan melihat Tuhan
kuat kuasa Roh Kudus itu nyata bekerja di dalam gerejamu Tuhan. Karena hanya melalui kuat kuasa Roh Kudus mula Tuhan, kebangkitan dan kebangunan rohani terjadi ya Tuhan. Di mana rohmu bergerak dengan nyata dan bebas di dalam gerejamu atas setiap orang percaya. Sehingga setiap orang percaya Tuhan, mereka bergerak, mereka bangkit keluar Tuhan. Dan mereka memberitakan kabar baik ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kegerakan yang seperti ini terjadi dalam gerejamu Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap orang percaya mengambil bagian dalam kegerakan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu melihat pekerjaan Roh Kudus yang nyata atas setiap orang percaya untuk membawa mereka keluar, memberitakan kabar baik dan menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Kristus yang nyata ya Tuhan. Dan mujizat-mujizat menyertai setiap pemberitaan mereka. Itu yang kami rindukan terjadi Tuhan. Gerakkan ya Tuhan hati setiap orang-orang percaya untuk mereka tahu dan sadar Tuhan bahwa ini panggilan setiap kami Tuhan, untuk kami pergi ya Tuhan, memberitakan kabar baik, menjadikan mereka murid-murid Kristus, mengajar mereka tentang apa yang pernah Kau ajarkan Tuhan, sehingga setiap orang-orang menjadi murid Kristus yang siap Tuhan untuk melakukan panggilan mereka Tuhan. Dan kami akan melihat gerejamu berkembang, pesat ya Tuhan, untuk mereka menjangkau Tuhan jiwa-jiwa dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan mereka Tuhan, yang akan terlihat nyata bagi semua orang. Dan itu yang menjadi daya tarik Tuhan, di mana Kristus bukan hanya sebuah pemberitaan tapi nyata, hidup, berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja-gerejamu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak berhenti bekerja sampai saat ini Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu dan tanda-tanda ajaib-Mu melalui setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan gereja-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami berdoa dan mengucap syukur atas anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk pelayanan Tim dan Aileen di Calgary. Saat ini tim sedang melayani perintisan gereja yang ada di Calgary. Tuhan memberkati pelayanan ini, di mana Injil diberitakan untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan. Tim boleh menjalankan panggilannya di misi ini dengan hati yang taat dan setia, agar misi yang Tuhan berikan dapat dikerjakan sesuai dengan rencana Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa juga untuk Aileen yang melayani untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa, sehingga orang-orang di berbagai negara bisa membaca firman Tuhan dan mengerti akan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan berikan hikmat, urapan, dan semangat kepada mereka di dalam pelayanannya. Tuhan juga yang menjaga, melindungi, memelihara kesehatan, serta segala kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan memberkati juga studi anak-anak dan masa depannya. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Kiranya Tuhan pakai seisi keluarga Tim Aileen ini untuk melayani bersama-sama, saling support, bersatu hati, bekerja di ladang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Dan pelayanan ini yang mereka kerjakan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, kami mengucap syukur jika malam hari ini, dimanapun kami berada, kami boleh memanjatkan doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur karena kami kembali diingatkan bahwa Engkau menyelamatkan kami, untuk kami dibentuk semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami, untuk kami boleh membuang sampah-sampah yang tidak berguna, yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mau dan diberikan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengisi hati dan pikiran kami terus-menerus dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan karakter-karakter Kristus. Sehingga kehidupan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh meninggikan dan memuliakan Engkau melalui kehidupan, perkataan, dan perilaku kami ya Tuhan. Dan kami percaya ini adalah kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan.
Oleh sebab itu kami percaya Engkau akan menolong setiap kami. Untuk kami diproses hari demi hari sebagai serupa dan segambar dengan Kau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah sisa kehidupan kami, sekali lagi kami boleh kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi jangan lupa setiap hari kita terus berdoa bagi penanganan bencana pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia di mana kita berada. Dan tentu berdoa bagi India yang saat ini sedang mengalami satu bencana yang sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan pandemi COVID-19. Juga Jepang dan juga beberapa negara Eropa. Juga jangan lupa buat Indonesia dan Kanada. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan jemaat sekalian bahwa hari Minggu mendatang kita akan mengadakan kebaktian dan perjamuan kudus online. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan roti dan cawan sebelum ibadah dimulai, supaya ketika ibadah berjalan atau berlangsung, semua bisa berjalan dengan tertib. Dan terlebih daripada itu semua, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, yang memiliki teman-teman atau juga family atau saudara yang belum pernah mendengar berita Injil, yang belum pernah mendengar kabar keselamatan, atau belum menerima kabar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita memberitahu mereka. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini sulit memberitakan Injil melalui mulut bibir kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa pandemi COVID-19 memungkinkan setiap kita tanpa harus berbicara kepada mereka. Cukup men-sharingkan link-link yang Bapak Ibu Saudara dapatkan kepada teman-teman, kepada saudara, kepada family saudara yang belum bergereja, yang belum mendengar berita Injil, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya men-sharingkan linknya saja, hanya mem-forward link yang saudara terima di dalam WA Group kepada mereka. Saudara sudah memberitakan Injil kepada mereka. Apakah mereka mau menerima atau tidak? Bukan tanggung jawab saudara. Tapi tanggung jawab saudara adalah men-sharingkan link ini kepada mereka. Supaya mereka boleh mendengar berita baik. Supaya mereka boleh menerima berita Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Sampai jumpa hari Minggu jam 3 sore. Tuhan memberkati.